Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amir Fauzia dengan NPM 2022 nomor 15 0028. Saya dari kelas R6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester metodologi riset yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andri Suryana SSI MPD. Untuk topik yang akan saya bahas meliputi latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 pendahuluan ini nanti akan dijabarkan secara ringkas latar belakangnya, identifikasi masalahnya, batasan masalahnya, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta kegunaan dari penelitian itu sendiri tuh untuk apa gitu. Sebelumnya, pada presentasi kali ini saya akan memfokuskan pada metode kuantitatif. Di sini saya akan membahas sedikit aja apa sih itu metode riset. Nah, metode riset ini kan merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menemukan data penelitian yang nanti si data penelitiannya itu dapat diperoleh hasil penelitian yang valid. Kemudian, selain itu, dia dapat berfungsi untuk membantu melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Pada poin yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Seberapa penting sih latar belakang dalam proposal riset? Jawabannya itu sangat-sangat penting ya, karena dengan adanya latar belakang ini, kita dapat memberikan konteks dan alasan mengapa penelitian tersebut itu dilakukan gitu, serta dia itu dapat menarik perhatian pembaca terhadap isu yang kita angkat. Nah, dengan adanya latar belakang yang baik itu, pembaca dapat memahami konteks dan urgensi penelitian, hmm, serta dapat diyakinkan nih bahwa penelitian tersebut tuh akan memberi kontribusi ilmiah yang berarti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan masalah utamanya dulu. Kita harus menentuin dulu nih masalah utama yang menjadi variabel y-nya tuh apa yang mau kita teliti gitu. Kemudian setelah kita mengetahui masalahnya, kita dapat mengambil solusi. Solusi ini atau disebut juga dengan variabel X. Dalam solusi ini kita bisa menggunakan kayak metode apa nih yang akan kita lakukan untuk masalah tersebut gitu. Misalnya saya punya contoh judul yaitu pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA, di mana yang menjadi masalah utamanya atau si variabel y-nya itu adalah kemampuan berpikir kreatif IPA-nya. Sedangkan untuk solusinya itu sendiri ada pada pengaruh gaya belajar. Nah, setelah kita menentukan masalah utama, kemudian ada solusinya, kita lanjut bisa menggunakan kutipan. Di mana dalam mengutip kita bisa mencantumkan definisi. Tetapi dalam latar belakang ini kita cukup mencantumkan 1 sampai dengan 2 definisi aja. Oh ya, untuk kutipan dalam latar belakang ini dia dapat berfungsi untuk memperkuat atau mempertajam masalah itu gitu. Nah, ketika kita menggunakan kutipan, kita juga bisa menggunakan kutipan kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian pada kalimat langsung dan tidak langsung itu terdapat beberapa perbedaan nih yang harus kita tahu gitu. Dimana pada kutipan langsung itu dia harus menggunakan nomor halamannya, kemudian kita harus menggunakan tanda kutip. Nah, ini yang paling penting adalah isinya itu harus sesuai ya, atau kayak misalnya kayak plek-ketiplek banget gitu, emang harus sesuai, benar-benar sesuai. Sedangkan kalimat yang tidak langsung itu dia tidak menggunakan nomor halaman, dia tidak menggunakan kata kutip, isinya pun dia harus diparafrase terlebih dahulu gitu, berbeda dengan yang langsung. Setelah kita menentukan masalah, kemudian solusinya, lalu kita menggunakan kutipan, langkah selanjutnya yang terakhir adalah antar paragraf itu harus saling berkaitan satu sama lain. Misalnya paragraf sebelumnya itu dia harus memiliki hubungan atau saling berkaitan, harus saling nyambung sama paragraf setelahnya gitu.
Di sini ada dua catatan di mana pada bagian definisi atau teori itu dapat dicantumkan pada bab landasan teorinya. Kecuali yang tadi sudah saya sampaikan, di latar belakang itu boleh mencantumkan definisi atau teori, tetapi itu hanya boleh satu atau dua aja. Kalau misalnya mau banyak, berarti nanti fokusnya di bab landasan teorinya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil bidang pendidikan, terus kita sedang menguraikan masalahnya itu, berarti kita bisa menggunakan kata kunci namun gitu. Terus ketika kita sedang menguraikan solusinya, kita juga bisa nih menggunakan kata kuncinya yaitu diduga. Ini ya, saya ulangin lagi bahwa misalnya kalau misalnya kita mengambil bidang pendidikan, terus ketika kita sedang menguraikan masalah-masalahnya nih, kita bisa nih menggunakan kata kunci namun. Terus juga kalau misalnya kita lagi menguraikan solusinya, kita juga bisa lebih mudah gitu. Kemudian setelah kita mengikuti langkah-langkah yang satu, dua, dan keempat, nanti latar belakang kita itu akan berjalan dengan baik dan benar. Nah, di sini dalam pendidikan itu tepatnya pada metode kuantitatif, dia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, ada quotient, kemudian ada survei relasi, dan ada ekspektor. Kita akan bahas quotient. Kuasi eksperimen itu kan dia dapat digunakan ketika manipulasi variabel dilakukannya. Misalnya nih, pengaruh metode belajar, tetapi penempatan pesertanya itu tidak acak, sehingga kontrolnya kurang sempurna. Nah, pada kuasi eksperimen ini biasanya dia dapat menggunakan kata kalimat itu ada pengaruh terhadap implementasi. Jadi kalau misalnya ada judul terus dia menggunakan kata kuncinya pengaruh terhadap implementasi, pasti dia menggunakan metode kuantitatif kuasi eksperimen. Selain itu juga dalam kuasi itu dia juga bisa menggunakan kata model, metode, kemudian atau strategi berjalan atau dan lain sebagainya. Terus kualitas juga dia biasanya itu langsung terjun ke lapangan, dia bisa langsung mengajar gitu. Dalam proses eksperimen juga dia dapat melakukan 2 kali tes, di mana ada tes pre-test dan ada tes post-testnya. Selanjutnya pada survei. Survei itu dapat menggunakan variabel X bebas yang tidak dipecah, di mana contohnya itu kayak kemandirian belajar, terus ada efikasi diri yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel pendidikan, seperti yang tadi motivasi atau prestasi tanpa manipulasi, hanya mengukur hubungan statiknya aja nih. Terus pada survei Quora juga dia itu dapat melakukan tes 1 kali dan biasanya itu dia mengisi angket gitu. Pada survei korelasi sama ekspos faktor itu dia tidak terjun ke lapangan, berbeda dengan si kuasi eksperimen yang terjun ke lapangan. Kemudian yang terakhir, expose faktor ini dia dapat menggunakan variabel X yang dapat dipecah, yaitu biasanya gaya belajar, kemudian tipe kepribadian, dan pola asuh orang tua atau lain sebagainya gitu. Misalnya itu pengaruh kondisi keluarga terhadap hasil belajar, di mana variabel itu tidak bisa dimanipulasi secara etis atau praktis. Misalnya terdapat contoh judul ya, misalnya ada contoh judul dari ketiga kelompok ini, ada kuasi eksperimen, survei korelasi, dan ada ekspos faktor. Contoh judul dari kuasi eksperimen itu misalnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi siswa SMA.
di mana pada judul tersebut kan dia ada kata pengaruhnya, kemudian ada kata modelnya, ya kan? Itu berarti dia masuk ke kuat eksperimen. Kemudian contoh judul dari survei korelasi ada studi korelasi antara efikasi diri dengan kemampuan pemahaman konsep biologi. Nah, di dalam judul tersebut kan ada kata efikasi dirinya tuh, yang si variabel X bebas dan tidak dipisah. Lalu ada judul ketiga atau judul dari X faktornya itu terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA. Di mata tersebut juga dia ada kata kuncinya atau ada gaya belajar, itu berarti masuk ke X faktor. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari ketiga kelompok ini jika ada yang mau langsung mengajar berarti uh, berarti ambil kualitasmen yang mungkin karena kualitas juga dari dengan kata terhadap implementasi atau metode strategi dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya tidak mau langsung mengajar, tidak terjun langsung ke lapangan, bisa menggunakan rekreasi atau ekspos seperti itu. Nah, pada poin kedua yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah riset penelitian karena dia itu dapat membantu peneliti untuk memfokuskan permasalahan inti yang akan ditelitinya. Kemudian itu si identifikasi itu bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang muncul secara implisit dari latar belakang, bukan yang dijelaskan secara langsung. Jawabannya nanti akan ditemukan saat kita melakukan proses penelitian. Kemudian dalam identifikasi masalah juga dia dapat berfungsi untuk menyaring inti masalah yang ingin dipecahkan dalam riset penelitian itu sendiri. Nah, di sini tuh terdapat dua cara menyusun identifikasi masalah. Yang pertama ada tiap paragraf dan yang kedua ada tiara. Nah, misalnya itu pada latar belakang terdapat 10 paragraf, maka ketika kita mengambil tema yaitu setiap paragraf berarti identifikasi masalahnya harus ada 10 karena dia paragraf. Nah, kecuali kalau misalnya kita mengambil cara kedua yaitu pokok pikiran, berarti kita bisa nih menggunakan identifikasi yang dari 10. Nah, ini juga terdapat ada ciri khusus dari identifikasi tersebut, di mana dia bentuknya itu dapat pernyataan atau pertanyaannya. Kemudian dapat berfokus semakin lama, maka akan semakin mengerucut ke inti mana. Lalu masa ulang itu sebaiknya taruh di nomor akhiran. Jadi identifikasi itu pertanyaan yang dapat dilihat dari latar belakang sebagai ide aja nih, tetapi jawabannya itu tidak terdapat di latar belakang, melainkan jawabannya dapat kita lakukan melalui proses penelitian. Kemudian pada poin selanjutnya membahas tentang batasan masalah. Batasan masalah itu misalnya ada sebuah pertanyaan yaitu seberapa perlu sih batasan masalah dalam penelitian? Jawabannya itu dia sangat diperlukan karena dapat membantu kita untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari topik yang diteliti, sehingga penelitiannya itu menjadi arah dan sistematis. Kemudian batasan masalah itu juga merupakan argumen itu menjadi lebih jelas dan terarah sehingga pembaca itu dapat memahami apa yang menjadi inti dari penelitian tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa batasan itu dapat sebagai pedoman agar penelitian itu tetap berada pada jalurnya nih. Dia tidak akan atau jangan sampai melebar ke isu-isu yang tidak perlu.
Di sini ada cara menyusun batasan masalah itu seperti apa. Saya akan menjelaskan. Menyusun batasan masalah itu dia dapat dijelaskan terlebih dahulu nih aspek-aspek penting yang menjadi fokus utama penelitiannya. Kemudian kita harus menggunakan EYD yang baik dan benar. Kemudian penulisannya itu harus rapi, jelas, dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Nah, kemudian perlu ingat atau perlu dicatat, jangan menulis ulang judul penelitian secara lengkap di batasan masalahnya ini. Karena batasan itu harus berisi penjelasan spesifik mengenai apa yang akan dan tidak akan diteliti. Kemudian, pastikan batasan masalah itu saling terkait dan konsisten dengan latar belakang serta rumusan masalahnya. Ini tuh penting agar penelitian itu memiliki fokus yang jelas dan logis. Nah, di sini terdapat dua bidang penelitian, ada pengambilan dan ada pendidikan. Biologi murni, ketika kita sedang menyusun batasan masalah, maka dia akan terdapat ruang lingkup pengamatannya. Apa aja sih? Di sini terdapat parameter pengamatannya, kemudian banyaknya percobaan sampel, kemudian ada banyak konsentrasi yang diberikan pada sampel itu, lalu media yang dalam sampel itu seperti apa, dan yang terakhir itu tempat penelitiannya. Sedangkan kalau misalnya kita mengambil bidang pendidikan, maka materi atau indikator variabel riset, kemudian tempatnya di mana, biasanya itu kayak sekolah gitu. Dan yang terakhir itu materi ajar yang diteliti. Jadi batasan masalah itu sangat-sangat penting ya. Tanpa adanya batasan yang jelas ini, penelitian bisa menjadi terlalu luas, tidak terarah, bahkan dia dapat menyulitkan dalam menentukan metode teknis analisis maupun kesimpulannya. Dengan kita mengikuti langkah terdekat, maka nanti batasan masalahnya itu akan berjalan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya poin masalah dan tujuan penelitian. Pada keduanya ini dia memiliki hubungan yang sangat erat, di mana rumusan masalah itu dapat berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan tujuan penelitian. Rumusan masalah itu dapat menggambar pertanyaan atau isu yang dijawab melalui penelitian. Sedangkan tujuan penelitian itu merupakan jawaban yang diharapkan dari rumusan itu sendiri. Jadi dengan rumusan masalah yang jelas dan tepat, ia akan memandu peneliti dalam menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, relevan, sehingga keseluruhannya itu proses penelitiannya menjadi lebih terarah dan fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Anda itu bagaimana sih cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan baik dan benar tuh? Oke, yang pertama saya akan membahas tentang rumusan dulu. Cara menyusun rumus masalah dalam penelitian itu merupakan bentuknya itu pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Kemudian ciptanya itu dapat dicari solusinya melalui pengetahuan. Lalu misalnya kita mengambil bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu dia terdapat kata kunci yang bisa kita gunakan, apakah, terdapat, atau adakah. Kemudian pada bidang ini dia juga terdapat kata kunci, ada apakah terdapat, atau adakah. Misalnya saya mempunyai judul yaitu pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA. Di sini ada judul, berarti rumusan masalahnya adalah kedua kunci ini. Berarti rumusan masalahnya menjadi apa? Jadi, apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA? Nah, jadi rumusan masalahnya tuh. Kemudian yang kedua tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu
cara untuk kita mengetahui, membuktikan atau sesuai kata dengan rumah ini maksudnya. Lalu pada pada tujuan penelitian itu si jurnal itu harus benar-benar sama dengan rumusan masalah. Misalnya pada rumusan masalah itu terdapat tiga, maka tujuannya juga harus ada tiga. Terus kalau misalnya rumusan masalahnya ada lima, berarti tujuannya juga harus ada lima. Kemudian kalau misalnya rumusan masalahnya ada satu, berarti tujuannya juga ada satu. Ya, harus mengikuti rumusan masalah sebelumnya. Nah, jadi juga ketika kita mengambil bidang pendidikan, maka kita dapat menggunakan kata kunci, yaitu mengetahui. Nah, ketika kita mengambil bidang biologi murni, kita juga bisa menggunakan kata kunci, yaitu untuk mengetahui atau menggunakan kata kunci lain. Misalnya pada judul sebelumnya, yaitu pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA. Maka tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kreatif IPA. Jadi kita harus tahu dulu nih kata kunci dari masing-masing gitu. Itu bisa membantu kita dalam menyusun rumusan masalahnya sama tujuan penelitiannya. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 pendahuluan ini nanti saya akan menjabarkan secara ringkas latar belakangnya, kemudian identifikasi masalahnya, lalu ada batasan masalahnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, serta kegunaan dari penelitiannya. Sebelumnya di sini ada judul pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis kita. Jadi ada terkang di mana bisa dibaca dulu. Di sini juga masih latar belakang, bisa dibaca terlebih dahulu. Kemudian pada poin berikutnya terdapat identitas. Pada identitas ini terdapat 4 poin, yaitu kan mengambil tipe cara yang kedua, yaitu dilihat dari tiap pokok pikiran latar belakangnya ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai cara pertama, berarti pertanyaannya juga harus 5. Kita kan saya memakai cara kedua, yaitu tiap pokok pikiran, maka dia boleh kurang dari 5. Di sini ada apa saja sih strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mendukung siswa dengan gaya kognitif impulsif agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian bagaimana pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap kognitif dan kemampuan berpikir kritis mereka. Lalu apa sih metode yang tepat untuk mengukur efektivitas metode pelajaran ini disesuaikan dengan gaya kognitif siswa. Lalu nih pada poin yang utamanya yaitu bagaimana pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Selanjutnya pada poin batasan masalah. Batasan masalah itu di sini dia terdapat 3, karena di judulnya lebih keberikan, maka di sini ada indikator per variabel ya. Pada poin ke-1 itu kemampuan berpikir IPA, di mana dalam penelitian ini dapat menggunakan teori teknis. Nah, indikatornya itu terdapat klasifikasi dasar, kemudian memberi alasan, menyimpulkan, klasifikasi lebih lanjut, dan dugaan serta keterpaduan. Kemudian 2, gaya kognitif. Gaya kognitifnya menggunakan teori dari si Whitman yang membagi gaya kognitif menjadi 2 kategori, yaitu ada very independent atau FI dan very dependent atau FD. Pada atau FD itu biasanya itu seseorang untuk memahami dan memproses informasi dengan mengandalkan lingkungan atau konteks sekitarnya. Biasanya itu orang yang
dependent ini, individunya itu biasanya lebih cenderungnya lebih peka gitu terhadap rangsangan eksternal dan mudah dipengaruhi olehnya. Kebalikannya dengan si independen, di mana kecerdasan seseorang untuk memahami dan memproses informasi secara independen tanpa terlalu bergantung pada lingkungan atau konteks sekitarnya. Biasanya orang yang memiliki independen atau EV ini biasanya tuh dia cenderung lebih fokus pada detail atau elemen yang terpisah dari keseluruhan dan mampu berpikir secara analitis. Lalu yang ketiga, ada poin ketiga itu menjabarkan materinya nih. Materi apa sih yang akan dijabarkan di penelitiannya itu? Di sini materi adalah popularitas sifat, karena pada tersebut pada diri ini pengaruh kognitif terhadap kemampuan berpikir kita ini dia masuk SMP kan ya. Selanjutnya di sini terdapat poin rumus masalah, mana rumusan masalahnya itu adalah apakah dia terdapat pengaruh gaya terhadap kemampuan berpikir kritis kita. Nah, di sini dia ada kata terdapat nih, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu pada tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Dan poinnya itu ada kegunaan dari penelitian. Dalam kegunaan penelitian ini dia dapat terbagi dua bagian, ada kegunaan teoretik dan ada kegunaan praktis. Di sini membahas tentang kegunaan teoretik terlebih dahulu. Dalam kegunaan teoretik ini diharapkan dapat dijadikan referensi lanjutan terkait penelitian yang serupa, yaitu mengenai pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir IPA. Selain itu juga hasil penelitiannya dapat memperkaya literatur dalam bidang IPA dan dapat menjadi dasar pengembangan model pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik si kognitif siswanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemahaman dan penerapan konsep IPA secara kritis dan analisis, serta evaluasi dalam memahami konsep-konsep IPA secara lebih mendalam. Nah, kemudian yang kedua kan ada kegunaan praktis. Pada kegunaan praktis ini dia dapat terbagi menjadi 4, ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang pertama bagi siswa, di mana diharapkan dapat mengetahui lebih jauh terkait pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Dengan demikian, siswanya itu dapat meningkatkan prestasi belajar dan mempersiapkan siswa menjadi individu yang lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan di bidang ilmu pengetahuan. Lalu buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Dalam penelitian ini juga guru menciptakan suasana belajar yang efektif, memotivasi siswa, serta dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan analisis dan evaluasi dalam memahami konsep-konsep IPA secara lebih mendalam. Nah, di sini bagi sekolah itu diharapkan dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan terkait pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Selain itu juga sekolah dapat mengoptimalkan kurikulum, menyediakan pelatihan bagi guru, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan yang berpikir kritis. Adapun yang terakhir, bagi peneliti itu diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga terkait gambaran penelitian pendidikan mengenai pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Selain itu juga dia dapat membantu dalam intervensi atau strategi pembelajaran yang lebih efektif, mendapatkan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dan psikologi kognitif. Tidak terasa sudah di akhir saja. Saya ingin pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf apabila ada bukan, silakan.
Mungkin presentasi untuk untuk ujian tengah semesternya cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.